Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi, nomor NIM A2219118, dan teman saya yang bertindak sebagai kameramen bernama Rozikin dengan nomor NIM A2216174. Nah, di sini kami dari kelompok 4 pada mata kuliah bioteknologi di program studi pendidikan biologi, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini kami mau mencoba membuat salah satu produk dari olahan bioteknologi pangan konvensional, yaitu keju. Nah, keju ini merupakan proses pemisahan zat-zat padat dari susu melalui proses pengentalan atau yang disebut dengan koagulasi. Nah, proses pengentalan atau proses koagulasi ini tentunya membutuhkan bantuan, yaitu bakteri atau membutuhkan enzim tertentu untuk melakukan proses pengentalan, sehingga akan terjadi pemisahan zat-zat padat dari susu yang akan terbentuk menjadi keju. Nah, jadi penasaran kan bagaimana cara pembuatan keju? Nah, untuk itu mari kita lihat cara pembuatannya. Nah, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu ya teman-teman. Nah, untuk bahannya di sini saya menggunakan susu diamond milk. Nah, ini merupakan susu murni. Untuk takarannya ini 1 liter. Dan selanjutnya yaitu saya menggunakan cuka asam. Nah, teman-teman juga boleh menggunakan cuka merek lain ya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan garam dapur untuk sebagai pengawet alami. Nah, kemudian yaitu kita siapkan sendok makan untuk mengukur cuka dan wadah sebagai tempat cuka yang akan kita ukur nanti. Selanjutnya kita menggunakan spatula untuk mengaduk susu yang akan kita masak nanti. Nah, kemudian di sini kita siapkan juga tirisan untuk memisahkan zat-zat padat yang ada dalam susu setelah kita masak. Nah, selanjutnya yaitu kita gunakan panci juga ya teman-teman untuk memasak susunya nanti. Oke, kemudian kita gunakan maaf ya teman-teman. Jadi yang terakhir kita siapkan cup seperti ini ya teman-teman. Nah, cup ini kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan keju yang sudah selesai kita buat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatannya. Nah, pertama-tama kita ukur terlebih dahulu cukanya. Nah, di sini karena saya menggunakan 1 liter susu, maka ukuran cukanya kita takar sebanyak 3 sendok makan saja ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan 2 liter susu, maka takaran cukanya menggunakan 6 sendok makan. Nah, bisa teman-teman lihat kita ukur seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya kita tuangkan susu yang telah kita siapkan tadi ke dalam panci. Nah, jadi di sini saya menggunakan 1 liter susu ya teman-teman. Setelah itu kita nyalakan kompor dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya kita aduk-aduk susunya sampai susu tersebut kita rasa sudah cukup panas, yaitu sekitar 60 derajat Celcius ya teman-teman. Setelah susunya kita rasa sudah cukup panas, kemudian kita campurkan cuka yang sudah kita ukur tadi ya teman-teman. Setelah itu, setelah kita campurkan, lalu kita aduk-aduk kembali dengan menggunakan api sedang. Jadi kita aduk-aduk kurang lebih sampai susunya terlihat gumpalan-gumpalan yang berada di spatula. Nah, kurang lebih terlihat gumpalan-gumpalan seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah terlihat gumpalan-gumpalan seperti ini, maka susu tersebut sudah mulai memisahkan menjadi zat-zat padat. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita matikan kompor ya teman-teman.
Kemudian kita campurkan 3 sendok makan garam ke dalam susu tersebut. Jadi tidak usah banyak-banyak ya teman-teman, cukup 3 sendok jika menggunakan 1 liter susu. Jadi kita campur seperti ini. Kemudian selanjutnya kita nyalakan kembali kompornya dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Ya, kita nyalakan. Terus kita aduk-aduk kembali susunya yang sudah tercampurkan garam. Kita aduk-aduk kembali, kemudian sampai garam yang kita campurkan tadi itu benar-benar menyatu pada susunya ya teman-teman. Setelah kita rasa semuanya sudah tercampur, kemudian kita angkat susunya. Terus kita sediakan wadah dan tirisan untuk memisahkan zat-zat padat yang ada dalam susu tersebut. Nah, bisa kita lihat, kita langsung tuangkan susu yang sudah kita masak tadi ke tirisan tersebut agar zat-zat padat yang ada dalam susu bisa dipisahkan ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kemudian kita tekan-tekan menggunakan spatula atau boleh juga kita menggunakan sendok makan agar air yang ada dalam zat padat tersebut bisa tersaring semua teman-teman. Jadi jangan sampai zat padatnya ini masih terdapat airnya, karena itu akan memperlambat proses pemadatan sehingga keju yang kita buat ini hasilnya mencair teman-teman dan tidak memadat seperti itu. Selanjutnya zat padat yang sudah selesai kita tiriskan kita tampung di wadah plastik seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita menuju ke tahap pengemasan. Nah, di sini zat padat yang sudah kita tampung tadi kita masukkan ke kemasan yang sudah kita siapkan. Nah, kita masukkan ke cup seperti ini. Oke, kita isi kejunya ke dalam kemasan. Kemudian kita tekan-tekan menggunakan sendok agar kejunya ini menjadi padat di dalam kemasan tersebut ya teman-teman. Nah, jadi menekannya seperti ini, pelan-pelan saja sampai kejunya benar-benar memadat di dalam kemasan tersebut. Kemudian setelah itu kemasannya kita tutup seperti ini teman-teman agar kejunya tidak mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme yang berada di lingkungan sekitar. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah jadi kejunya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian yang terakhir, setelah kita kemas kejunya, kita masukkan ke dalam kulkas, yaitu tepatnya berada di bawah freezer. Jangan masukkan ke dalam freezer ya teman-teman, karena itu akan merusak nutrisi dari keju itu sendiri.